pemirsa Infinity Bali Channel. Kembali lagi dengan saya Tasya. Kali ini saya akan mengajak kalian mencicipi beberapa makanan khas dari 3 negara yang berada di Asia. Dan juga menikmati keindahan tari kecak dengan sunset secara bersamaan. Penasaran? Yuk ikuti saya di episode kali ini. Siapa yang di sini hobinya suka makan? Jika ada, berarti kita satu hobi. Nah, karena saya sangat mencintai kuliner, saya akan mengajak para pemirsa untuk melihat bagaimana keseruan di festival kuliner yang berada di Discovery Mall Kuta Bali. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Hari ini saya sudah berada di sebuah mall di daerah Kuta, tepatnya di Discovery Mall. Kenapa sih, ada apa sih sampai harus ke Discovery Mall? Jadi di sini itu ada sebuah food festival, tapi food festival internasional. Jadi di sini bukan Indonesian food, tapi makanan Asia ya lebih tepat. Penasaran nggak seperti apa? Yuk, ini kita mau jalan ke food festival. Tada, udah nyampe. Festival kuliner yang diselenggarakan oleh Dapur Kuliner Nusantara dan Discovery Mall ini mengangkat tema From Hanoi Bangkok to Osaka. Dari sini, pemirsa di rumah sudah tahu dong makanan apa saja yang ada di sini. Ya betul, makanan India. Bukan. Di sini ada makanan khas dari negara Vietnam, Thailand, dan Jepang. Tetapi jika kalian juga mencari makanan tradisional khas Indonesia, di sini juga tersedia loh. Sebelum saya mengajak para pemirsa untuk berkeliling, saya mau mengenalkan Ibu Reni. Beliau adalah owner dari Dapur Kuliner Nusantara. Jadi, yuk simak wawancara saya dengan Ibu Reni. Sore semuanya, nama saya Reni Dewi. Saya adalah owner dari I.O. DKN atau Dapur Kuliner Nusantara, berasal dari Jakarta. I.O. DKN itu berdiri dari tahun 1990 dan kita itu kuliner khusus makanan Asia. Jadi selalu kita buat itu dari negara satu ke negara lainnya. Contohnya Hanoi ke Bangkok, Jimbaran ke Phuket, lalu sekarang adalah Bangkok, Osaka, Hanoi. Jadi kita berbagai negara kita jadikan satu. Sebetulnya kita pengen mencoba ya, maksudnya dari masyarakat Bali sendiri, pada saat kita kasih tema Hanoi, Bangkok ke Osaka, aku melihat tuh di sini ternyata antusias dari warga Bali itu luar biasa. Sampai-sampai kemarin tuh waktu malam minggu, lalu pas hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, alhamdulillah sampai padat banget, sampai nggak bisa jalan di dalam mall ini sendiri. Jam operasionalnya dari jam 10 pagi sampai 10 malam, dan kita kemarin mulai dari tanggal 28 Mei dan berakhir tanggal 15 Juni. Jadi kita bikin ini selama 19 hari. Oke, kebetulan juga kami mendapat undangan ya dari Discovery Mall untuk membuat acara event kuliner di mall ini. Dan untuk tahun ini jadwal saya ada 2 kali, satu di bulan ini dan satu lagi di bulan Oktober. Kita total ada 40 tenan. Jadi kita ada makanan Vietnam, Thailand, ada Indonesianya juga, tradisional Indonesia, dan ada makanan Bangkoknya. Oke, kebetulan tenan-tenan yang saya bawa ini adalah tenan-tenan yang dari Blok M, saya Basar. Jadi saya basar di Blok M Square. Sebagian besar ini adalah tenan-tenan saya dari Jakarta. Jadi saya membawa 40 tenan, semuanya dari Jakarta.
tantangannya banyak ya, maksudnya saya juga harus mengkurasi beberapa tenan, lalu kita juga harus lihat tipe makanan dia tuh gimana sih untuk rasanya, taste-nya, apakah bisa diterima di daerah Bali ini. Kebetulan kan Bali itu banyak sekali turis ya, ternyata turis-turis malah pada senang, malah pada suka, malah ada yang datang sekali-kali. Oke, aku happy banget ya, maksudnya ternyata kuliner yang saya bawa dari Jakarta ini sangat diterima oleh warga Bali. Dan warga Bali pun saya mendengar dari satu teman ke teman yang lain, ternyata berita ini tuh sampai se-Bali tuh pada tahu nih ada event kuliner ini nih di sini. Ternyata 3 negara makanan ini tuh sangat diminati banget sama warga Bali. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Reni, saatnya saya mengajak pemirsa untuk berkeliling mencari beberapa makanan ataupun minuman di sini. Tapi setelah jeda iklan berikut ini ya, stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Jadi kita katakan itu Singapura semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Seperti yang disampaikan Ibu Reni, di kuliner festival ini terdapat sekitar 40 tenan yang menjual berbagai makanan khas Vietnam, Thailand, dan Jepang. Tentu saja ini menjadi momen langka yang dimana para pecinta kuliner dapat langsung menikmati berbagai hidangan dari berbagai negara dalam satu tempat. Nah pemirsa, perut saya sudah mulai keroncongan nih. Yuk kita melihat tenan apa aja sih yang ada di festival kuliner ini. Kira-kira ada nggak ya makanan minuman favorit saya? Atau mungkin saya akan mencoba menu khas lainnya. Ngebayangin aja udah jadi ngiler nih. Yuk kita berangkat. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata minuman favorit saya ada nih di festival ini. It's matcha time. Let's get started. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu tenan di food festival ini, namanya Matcha House. Di depan saya sudah ada dua. Yang pertama ini matcha latte, dia pakai madu. Dan yang kedua ada strawberry matcha. Jadi buat kalian yang suka matcha dan suka strawberry, ini cocok banget buat kalian. Infinitypedia. Matcha, varian teh hijau yang terkenal dari negeri Sakura ini sebenarnya berasal dari Tiongkok loh. Matcha terbuat dari bubuk daun teh hijau camellia yang dihaluskan. Perbedaan matcha dengan daun teh hijau lainnya terletak di proses pengolahannya. Jika daun teh bisa diseduh dari daun yang dipetik, sedangkan matcha harus melewati proses penggilingan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi minuman. Oh iya pemirsa, selain minuman, matcha juga dapat dijadikan olahan makanan ya, seperti cookies, mochi, waffle, dan masih banyak lainnya. Setelah menikmati kesegaran dari matcha latte, saya mencoba makanan khas Thailand yang bernama Pad Thai. Makanan ini seperti mie ya pemirsa. Selain mie, ada olahan ayam, kacang, dan toge yang menjadi topping. Pemirsa, di hadapan saya ini sudah ada Pad Thai. Ini original dari Thailand. Dan ingredients dalamnya ada noodle-nya, ada toge, ada telur dadar, ada kacangnya juga, banyak banget dia kasih. Dan ini namanya Pad Thai, udah pasti agak asam, tapi ini enak. Dan porsinya banyak. Ini aku pesen yang original. Harganya 55. Minum matcha sudah, makan makanan khas Thailand juga sudah. Kini saya akan mencoba salah satu dessert yang terbuat dari salah satu buah asli wilayah Asia Tenggara. Infinitypedia. Durian yang memiliki nama genus Duriol tumbuh secara alami di hutan tropis basah di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namanya sendiri merupakan asli dari bahasa Melayu, berasal dari kata duri yang ditambahkan imbuhan an, yang berarti sesuatu yang berduri. Sangat pas dengan penampilannya bukan? Dan julukan raja buah itu bukan cuman karena ukuran dan rasanya. Durian ternyata syarat nutrisi, kaya akan vitamin C, vitamin B kompleks, kalium, dan serat. Menjadikannya bukan sekedar buah yang enak, tapi juga sumber energi yang luar biasa. Bicara soal keunikan, pernah dengar durian tanpa duri? Yang dikenal sebagai durian botak atau Duriodukis. Menariknya, varian ini bahkan hampir tidak berbau sama sekali. Jadi, kalau pemirsa menghindari durian karena baunya, mungkin varian ini cocok untuk Anda. Dan ini mungkin fakta yang paling mengejutkan. Biji durian itu bisa dimakan dengan cara diolah seperti direbus, dipanggang, atau digoreng. Rasanya mirip kacang chestnut. Di beberapa daerah, biji durian bahkan diolah jadi camilan lezat loh. Nah pemirsa, di depan saya ini sudah disediakan produk dari King Durian 93. Salah satunya adalah es durian alpukat dan es durian sultan. Di sini mereka datang pakai topping keju. Jadi buat yang suka keju, ini kejunya banyak banget sih.
Ada esnya juga, ada buah duriannya juga segede gaban nih, aku tunjukin deh. Wah. Setelah menikmati es durian ini, saya sempat berbincang sedikit dengan Ali yang selaku PIC atau penanggung jawab dari King Durian 93. Yuk kita simak agar lebih kenal dengan King Durian 93. Oke, saya Ali dari brand King Durian 93. Kita dari Jakarta. Saya sebagai PIC dari King Durian. Kita kalau nggak salah dari tahun 2019 sih, 2019, 2020 ya, zaman COVID ya, kurang lebih. Kita adanya di Jakarta doang ya, di Jakarta doang. Kita ada 1-2 tempat doang, belum ke Bali. Sebelumnya kita udah pernah ikut IO ini, IO Dapur Kuliner Nusantara. Kita udah pernah di Blok M pakai tema dari Pulau Hanoi itu Bangkok, Osaka, dan cukup bagus. Pecah lah, intinya viral banget di Blok M. Hal itu kita mau bawa konsep ini ke Bali karena di Bali belum ada konsep sebagus ini. Pertama, kedua kita kan dari dekornya juga belum di Mall Discovery-nya, maksudnya di Mall Discovery-nya belum ada event bazar dekor all out gitulah. Jadi kita merasa yakin dan kita semuanya siap untuk ke Bali. Nah, kita kalau di King Durian 93 ini kita ada es durian, beberapa varian, ada cendol juga, ada apokakoto sama durian koto. Paling best sellernya kita ada es durian sultan. Itu paling best seller, dan kita bawa ke Bali dan warga Bali juga sangat tertarik untuk coba. Kita pakai jenis durian Medan, montong Sulawesi, sama musangking dari Malaysia. Untuk dengar-dengar sih event kali ini paling merame ya katanya ya, selama di Mall Discovery Mall. Warga Bali juga sangat tertarik untuk mencoba yang kami memberikan, produk-produk yang kami memberikan, dan kita selalu memberikan yang terbaik. Ya, kita sangat bersyukur karena diterima dengan warga Bali sih. Beberapa food blogger udah coba produk kami dan mereka saranin kita semoga bisa coba buka stand di permanen di Bali. Kita sih berdoa semoga ke depan kita bisa juga buka di Bali karena warga Bali juga sangat tertarik dengan produk kami sih. Nah pemirsa, bagaimana? Tertarik nggak kalau King Durian 93 buka di Bali? Kalau saya sih sangat mengharapkan ya, supaya saya bisa menikmati kesegaran es durian sampai panas dalam. Saat saya berkeliling mencari apa lagi yang bisa disantap, saya bertemu nih dengan salah satu influencer makanan yang datang ke festival kuliner ini untuk mencicipi hidangan yang ada di sini. Yuk disimak. Hai, nama aku Susan. Aku asalnya dari Malang tapi udah lama banget di Bali. Dari media sosial sih, Instagram sama TikTok. Tadi nyobain Thai tea di sana, enak banget Thai tea-nya. Terus nyobain King Durian juga. Terus nyobain yang Crocs itu yang lagi viral banget gitu sih. Kalau aku karena pecinta kuliner ya, aku seneng banget sih diadain kayak acara-acara kayak gini. Soalnya memang jadi bisa nyobain gitu loh, kayak menu-menu dari Hanoi, terus Bangkok sama Osaka gitu sih. Jadi bisa nyobain bermacam-macam. Aku harapin sih lebih sering ya acara-acara kayak gini, mungkin bisa dari negara-negara lain juga gitu sih, diperbanyak aja biar kita bisa cobain juga kan gitu. Setelah yang lewat berikut ini, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan keseruan tarik kecak yang dipadukan dengan sunset yang begitu indah. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Jelajahi
kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat Nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Jadi kita katakan itu Singapura semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa di rumah, suka sunset nggak? Maksudnya saya sunset. Lalu, apakah juga suka menonton seni tari? Nah, jika para pemirsa suka dengan dua hal yang saya sebutin itu, pemirsa wajib nih untuk datang ke Discovery Mall. Nah, pemirsa, setelah kekenyangan di Food Festival tadi, untuk jalan ke area luar sedikit di depan pantai dan lapangan basket ini, kita bisa menonton pertunjukan tarian kecak. Dia kalau nggak salah setiap hari Selasa dan Kamis jam 6 sore. Nah, kebetulan karena ini hari Selasa, di sini kita mau nonton tarian kecak karena dikit lagi udah jam 6 dan mereka mau tampil. Yuk ikutin aku, lihat tarian kecaknya. Infinitypedia. Tari kecak, sering disebut juga tari api atau tari cak, adalah pementasan epik Ramayana yang memukau. Tarian ini dipertunjukkan oleh puluhan atau lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan. Pada tahun 1930-an, seniman Bali Wayan Limbak dan seniman Jerman Walter Spies menciptakan tarian kecak. Tarian ini berakar dari ritual Sang Hyang
sebuah tarian menolak bala yang diselipkan dalam kisah Ramayana, sehingga tidak heran jika tari kecak mengangkat kisah epik dari Ramayana, khususnya bagian saat pasukan Kera yang dipimpin Hanuman membantu Rama dalam melawan Rahwana. Tahu kan pemirsa, pemerintah Kabupaten Tabanan pernah menyelenggarakan tari kecak kolosal dengan 5.000 penari pada 29 September 2006. Sehingga acara tersebut memecahkan rekor tari kecak dengan penari terbanyak. Menonton tari kecak menjadi salah satu tujuan yang diminati bagi para wisatawan ketika mengunjungi Pulau Bali. Tarian tradisional yang sangat populer ini dapat pemirsa saksikan secara gratis dengan view matahari terbenam. Jika pemirsa datang di hari Selasa, maka pemirsa dapat menyaksikan tari kecak yang mengangkat salah satu kisah Ramayana, yakni pertempuran antara Subali dan Sugriwa. Tokoh kakak beradik ini bertarung satu sama lain akibat kesalahpahaman. Kisah ini mencerminkan mengenai pengkhianatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Pertarungan antara Sugriwa dan Subali juga mengandung pesan moral tentang persaingan dan keadilan. Yang membuat pementasan tari kecak ini menjadi menarik adalah di bagian interaksi antara para penari dengan penonton, di mana penonton dapat maju ke depan atau berpartisipasi dengan ikut memukul daun pelawak ke penari. Dan tentu saja para penari sudah profesional sehingga interaksi ini sudah aman. Setelah selesai menonton, saya berbincang sedikit nih dengan salah satu pengunjung yang merasa terhibur dengan pementasan tari kecak ini. Halo, aku Uma, asalku dari Lombok. Seneng banget sih kak, soalnya kan kita di Bali ini apa-apa kan serba uang ya. Jadi kalau ada hiburannya gratis ini kita seneng banget gitu. Apalagi ini kan mall, suatu mall gitu. Dan dia tuh setiap harinya tuh punya hiburan yang berbeda-beda gitu kak. Jadi seneng aja, hiburan buat kita juga kan. Kita lagi misalnya capek kerja, suntuk, atau di rumah kita bisa kesini aja hiburan. Harapannya ya semoga ini nggak mati-mati ya hiburannya, nggak stop, misalnya akan terus-terus lagi gitu, akan berkembang lagi gitu, diperbanyak lagi gitu, misalnya kayak lomba-lomba atau band-band mungkin ya kan, siapa tahu gitu kan nanti ada band-band kapan-kapan gitu, maunya sih kayak gitu. Oh ya pemirsa, hampir lupa nih untuk ngasih tahu, setelah pementasan ini para penonton dapat foto bersama para penari. Jadi ini bakal menjadi oleh-oleh tersendiri bagi para penonton jika pulang nanti. Atau mungkin akan ditunjukkan untuk kerabatnya yang tidak ikut menonton. Nah, itu dia pemirsa keseruan saya hari ini di Discovery Mall, mulai dari food festival sampai nonton pertunjukan tarian kecak. Gimana, seru kan episode kali ini? Buat pemirsa di rumah yang sekiranya ada rekomendasi tempat, bisa langsung kirim email di bawah ini. Kalau kayak gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Habis. 3, 2, 1. Nah, itu dia pemirsa. Pulang. Yuk, lagi.